Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Hesti Dimiati. Aku membuat video ini untuk memenuhi tugas matkul kuliah aku. Dan NIM aku 19510187. Aku dari kelas B2 2019, Prodi Matematika dan Sains di IKIP Siliwangi. Nah, jadi teman-teman, di sini aku mau ceritain tentang pengusaha sukses yang suksesnya itu di usia senja. Mungkin kalian tahu sama foto ini. Mungkin bagi kalian itu aneh ya, asing atau bukan aneh, asing sih. Cuman kalian juga bakalan tahu kalau fotonya kayak gini. Nah, tahu kan siapa? Nah, dia tuh pengusaha sukses yang mendirikan perusahaan ayam saji ataupun ayam potong siap saji lah. Jadi makanan langsung. Jadi makanan saji. Nah, di sini aku mau menceritakan tentang pemilik perusahaan KFC ya. Kalau di kita disebut KFC. Aku juga belum tahu sih nama aslinya siapa, cuman aku tahu dari suatu sumber namanya itu Herlan. Setelah itu ya, jadi Herlan itu pemilik perusahaan KFC yang mungkin perusahaan sekarang udah meledak di mana-mana ya guys. Herlan terus mulai usahanya ketika dia emang udah kerja di mana-mana gitu. Jadi sebelum dia ngediriin perusahaan tersebut, dia udah pernah bekerja di beberapa tempat yang mungkin menurut dia itu baik pekerjaannya buat dia. Nah, Herlan tersebut juga pernah bekerja di beberapa tempat. Herlan ditinggalkan oleh ayahnya dari ia sejak kecil, dan dia pun mulai bekerja di umur 13 tahun. Herlan tersebut bekerja sebagai pelukis kereta kuda di suatu tempatnya sih nggak disebutin di mana gitu. Yang penting dia itu bekerja di suatu tempat dan suka melukis kereta kuda. Nah, di tahun yang sama Herlan juga bekerja sebagai buruh tani atau sebuah peternakan. Jadi Herlan itu udah punya keahlian nih dari bapaknya. Bapaknya kan juga buruh tani ataupun punya pertanian sendiri lah atau peternakan sendiri. Jadi dia tuh udah tahu gitu gimana harus mengendalikan usahanya tersebut. Nah, lanjut lagi pada tahun 1907 Herlan kembali tinggal bersama pamannya. Kan jadi ayahnya tuh udah meninggal. Nah, si Herlan tuh sekarang pas tahun tersebut dia tuh tinggal bersama pamannya. Dia juga bekerja sebagai untuk pamannya dan untuk dia sendiri gitu. Dan bekerja di suatu tempat lagi nih yang bekerja sebagai pandai besi di bengkel-bengkel. Jadi dia tuh pandai besi itu kayak tersebut gitu. Setelah berbagai pekerjaan ia lakoni, dia jalani, dia
nggak langsung, maksudnya nggak langsung jadi pengusaha sukses ya, jadi ada tahapannya gitu loh. Nah, dia mendirikan suatu perusahaan atau yang disebut perusahaan ayam cepat saji ataupun KFC ya, sering kita dengar itu KFC. Tetapi pada tahun 1941 bisnisnya tersebut itu mulai merugi akibat penjahatan gas oleh pemerintah dan akibat juga Perang Dunia Kedua. Jadi si Herlan udah ngediriin usaha, tetapi dari pas sebelum Perang Dunia Kedua itu si KFC itu udah ada gitu. Si Herlan udah berencana. Wow. Nah, dan hingga akhirnya akibat Perang Dunia Kedua tersebut kan si Herlan itu mulai rugi nih ya, mulai mengalami kerugian. Nah, terus si Herlan tersebut menjual si perusahaannya itu, tapi pada tahun tersebut itu belum dinamai KFC, masih perusahaan biasa lah, masih kecil-kecilan mungkin. Nah, dijual lah si usaha tersebut. Nah, kan si Herlan tersebut menjual usaha kecil-kecilnya ke orang yang dibeli oleh Pat Herman dari Somerset Lake di Utah, yang dimiliki salah satu restoran terbesar di kota tersebut. Jadi si Pat Herman itu mungkin ya, Pat Herman itu udah punya usaha restoran yang lumayan menurut di kota tersebut itu bisa dibilang restoran terbesar di wilayah itu. Kan si Herlan itu udah ngejual nih asetnya lah atau perusahaannya ke si Pat Herman ini. Nah, setelah beberapa tahun kemudian mereka berkolaborasi ataupun bergabung gitu. Jadi usahanya mau dibikin bareng-bareng gitu biar setiap bagian ataupun keuntungan itu bisa kelihatan gitu. Nah, pada pertengahan 1960 dibentuklah KFC, dan KFC pun telah membuka cabang di Kanada, Meksiko, Jamaika, bahkan Inggris. Dan sampai sekarang pun KFC tersebut ada di Indonesia gitu. Di kita yang mungkin kita udah gak asing lagi lah dengerin kata KFC, pasti makanan cepat saji gitu. Nah, usahanya terus berjalan sampai dia sukses, sampai dia menikmati lah istilahnya. Dari dulu dia pengen usaha sendiri gitu, udah kerja kesini situ, tapi baru nemuin kesuksesannya itu di usia senjanya. Nah, sementara itu di tahun 1980 Herlan didiagnosis oleh seorang dokter, yaitu menderita leukemia dan meninggal pada 6 Desember di tahun 1980. Dan Herlan tersebut meninggal di usia 90. Dan dia meninggal pada di umur 90 di rumah sakit Yahudi. Nah, teman-teman, kalian bisa petik semua cerita aku ya, walaupun Ngomong aku agak kecet gitu, tapi diam ya. aku tanggapan aku sendiri. Jadi buat kalian yang punya usaha itu atau
usaha kecil-kecilan lah, atau usaha dari orang lain tapi kalian jual lagi, nggak apa-apa gitu. Mungkin suatu saat nanti kalian juga bakalan dapet gitu usaha yang bisa kalian kembangin terus jadi sukses buat kalian juga gitu. Nah, dari cerita ini juga aku dapat pengalaman yang lumayan banyak lah. Jadi kita tuh bisa sukses tapi nggak instan gitu, nggak ujuk-ujuk langsung sukses, tapi kita dari yang kecil dulu, yang kecil naik jadi sukses gitu. Jadi harus punya proses jadi semuanya. Nah, jadi di video ini sebagai syarat tugas aku, dan buat kalian yang suka sama cerita aku atau sama YouTube aku, jangan lupa like, comment, subscribe juga kalau kalian suka. Kalau kalian nggak suka nggak apa-apa, abaikan aja ya. Yang penting aku udah ngelaksanain tugas yang dosen berikan ke aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.